Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miviani Kristina Ananda Palit, NIM 2011-7004, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Keguruan, Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum pembelajaran terpadu. Kurikulum pembelajaran terpadu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Kedua, kajian teoritis dan empiris. Ketiga, klasifikasi kurikulum. Keempat, organisasi kurikulum. Dan kelima, model-model pembelajaran terpadu. Pertama, pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan pendidikan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Ada 3 sifat penting pendidikan yang harus diperhatikan pada waktu akan mengembangkan kurikulum, yaitu pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Hal ini diartikan bahwa pendidikan menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Anak perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Kedua, kajian teoritis dan empiris. Kurikulum terpadu yang diwujudkan melalui model tematik mempunyai berbagai kelebihan, antara lain yang pertama, Kontak memberikan keleluasaan baik kepada guru maupun siswa untuk mengembangkan keleluasaan dan kedalaman dalam kurikulum serta memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Kedua, koherensi memberikan peluang terwujudnya pengalaman belajar yang melibatkan baik aspek-aspek kognitif, psikomotor maupun efektif, atau dalam konsep Gardner melibatkan inteligensi jamak. Ketiga, koneksi membangun kemungkinan berbagai hubungan antar pengetahuan atau disiplin atau di dalam pengetahuan. Keempat, konteks memberikan peluang terwujudnya pembelajaran yang kontekstual, adanya keterkaitan antara apa yang dipelajari siswa dengan yang dialami dan diketahui oleh mereka dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, kooperasi membangun proses pembelajaran berdasarkan kerjasama antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga terbangun komunitas warga belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi kurikulum. Kurikulum terpadu menjadi 3, yaitu pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Integrasi yang paling dalam adalah transdisciplinary karena melalui batasan-batasan bidang studi. Yang keempat, ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada di dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir ada model-model pembelajaran terpadu. Terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu fragmented, connected, nested, sequenced, charged, webbed,
threaded, integrated, immersive, dan yang terakhir networked. Dari 10 model pembelajaran terpadu tersebut, berdasarkan sifat keterpaduan, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah model 1 desain ilmu yang meliputi model connected atau keterhubungan atau nested atau terangkai. Kedua, model antar bidang studi yang meliputi model squished atau keterurutan, model shard berbagi, model webbed jaring laba-laba, model threaded atau bergalur, dan model integrated atau keterpaduan. Dan yang ketiga, model lintas siswa yang meliputi model immersive dan model network.